Halo, selamat datang Pisces di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces di bulan Mei 2021. Ini akan aku bagi dua seperti biasa menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pembacaan untuk single Pisces, dan yang berikutnya adalah untuk yang berpasangan atau Pisces couple. Dan seperti biasa aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general atau umum, bukan personal reading, bukan private reading. Jadi ini bukan mengenai individu tertentu ya. Bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa enggak. Dan kalau misalnya apa yang aku bacakan ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari placement kamu yang lain, ataupun kamu bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau misalnya kamu merasa tidak nyaman dengan cara aku membacakannya, kamu nggak suka dengan mungkin aku kelamaan bacaannya, ataupun mungkin dengan iklannya, ataupun dengan segala sesuatunya yang ada di video ini, kamu bisa cari channel ataupun tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kamu, yang membuat kamu nyaman ya. Jangan dipaksakan. Kalaupun kamu mau ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, mari kita lihat ada apa dengan Pisces single di bulan Mei 2021. The Tower Cup. Datang-datang langsung Tower Cup. Kalau yang aku lihat di sini ini konflik ya. Konflik ini bisa antara kamu dengan orang lain, ataupun ini adalah antara kamu dengan diri kamu sendiri. Tetapi ada sesuatu pertentangan, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu selama ini percaya, yakini, inginkan, ataupun dengan hal-hal yang sudah kamu pegang gitu loh. Apa yang terjadi sekarang mungkin di luar ataupun bertentangan dengan lain lah pokoknya, dengan apa yang selama ini menjadi satu hal yang kamu pegang gitu loh. Tetapi aku juga melihat di sini buat beberapa dari kamu, ya kamu memiliki option ya, dimana ya kamu mungkin dalam keadaan yang belum jelas kamunya tuh mau apa, kamunya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin lakukan gitu ya. Itu masih ada pertentangan. Tetapi kalau yang aku rasain ini lebih kepada pribadi kamu gitu loh, di dalam diri kamu. Mungkin kamu ngerasa bahwa mungkin ada hal-hal yang selama ini gue lakukan, ataupun selama ini yang gue pikir bener, yang ternyata kamu lihat kok kayaknya gue harus merubah persepsi gue, harus merubah cara pandang gue, merubah cara gue, terutama di dalam masalah yang bersangkutan dengan cinta dan asmara, ataupun yang berhubungan dengan masalah relationship ya. The Magician dalam keadaan terbalik. Ada satu rasa kayak mungkin buat beberapa dari kamu hal-hal yang bikin kamu khawatir, takut, ragu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu kurang bisa melihat value-value atau nilai-nilai atau hal-hal di dalam diri kamu yang sebenarnya jadi satu kekuatan buat kamu. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa insecure dengan diri kamu sendiri, dan akhirnya mungkin hal-hal tersebut membuat kamu membiarkan orang lain melakukan apa ya, kayak memperlakukan kamu tidak seharusnya gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ngerasa apa ya, karena kamu nggak bisa melihat itu gitu loh, jadinya kamu bisa dibilang
ya gue terimalah gitu loh, walaupun semestinya ada hal-hal yang kamu tidak boleh izinkan untuk dilakukan orang terhadap kamu. Tetapi yang aku lihat di sini, dikarenakan kamu em, apa ya, kalau kalau dibilang tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati diri kamu sendiri, itu terlalu keras gitu ya. Tetapi eh, ya kayak kayak apa ya rasanya tuh, tunggu. Aku lagi lagi nyari kata-katanya. Em, iya, kamu nggak bisa ngelihat itu gitu loh, bahwa orang lain itu seharusnya memperlakukan kamu lebih dari itu gitu loh. Tapi mungkin kamu pikir ya nggak apa-apa, tapi kamu sudah mulai mulai belajar, udah mulai kebuka mungkin ya. Tetapi ini mungkin kamu masih yang, tapi bener nggak ya gue ya? Gue mikir kayak gitu tuh bener nggak ya? Dan aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu ngerasa nggak yakin, kalaupun ada orang yang berusaha ngedeketin kamu, kalaupun ada orang yang berusaha nunjukin perhatiannya, ketertarikannya sama kamu nggak yakin bahwa hal ini tuh akan berjalan dengan baik. Kamu nggak yakin akan relationship yang baru. Kamu iya, hal-hal itu. Tetapi yang ini kan pasti ada penyebabnya. Dan bisa jadi kamu sebelum-sebelumnya berhubungan dengan orang-orang yang memang tidak mampu atau tidak bisa menghargai dan menghormati kamu dan melihat value-value itu di dalam diri kamu, sehingga ya mereka melakukan hal tersebut. Cuman kembali yang tadi aku bilang, orang tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak diizinkan, dan mungkin tanpa kamu sadari apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang membiarkan orang memperlakukan apapun itu yang mereka pengen kepada diri kamu, dan kamu nerima dengan pasrah. Karena kamu mungkin menganggap, ah ya sudahlah, ya nggak apa-apa deh gitu loh. The Sun card. Buat beberapa dari kamu, ya kamu mungkin lagi agak mellow, mungkin lagi feeling blue gitu ya, lagi ada hal-hal yang membuat kamu tuh nggak begitu happy. Kamu juga eh, kalau aku menggambarkan situasinya, mungkin buat beberapa dari kamu, Pisces, kamu seperti berjalan dalam satu lorong yang gelap gitu ya. Dan kamu kamu nggak kayak punya keraguan gitu loh. Keraguan untuk terus berjalan dan bawa punya keyakinan kamu akan menemukan jalan keluar itu, kamu akan menemukan solusi, kamu akan menemukan eh iya, kebahagiaan itu. Kayak kamu tuh ngerasa mimpi kamu mungkin, cita-cita kamu mungkin, harapan-harapan kamu mungkin kok kayaknya gelap ya, kok kayaknya jauh banget ya dari jangkauan gue. Kok kayaknya segala sesuatu yang terjadi pada saat ini itu membuat kamu tuh ngerasa kayak apa yang gue lakuin tuh sebenarnya ada gunanya nggak sih? Ada kebaikannya, ada sisi positif, dan akan mendatangkan atau membawa gue ke hal yang gue inginkan nggak sih? Jadi kamu udah mulai meragukan, bukan hanya meragukan orang lain, tetapi mulai meragukan diri kamu sendiri gitu loh. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Bisa jadi sebelumnya kamu fokusnya masih kepada sesuatu ataupun seseorang yang sebenarnya sudah tidak ada di dalam hidup kamu, ataupun satu situasi yang sudah kamu lewati. Dan mungkin kamu banyak bergelut dengan perasaan-perasaan kamu, dengan emosi-emosi kamu dikarenakan ya hal yang kamu lalui ini.
Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini bukanlah satu perjalanan yang mudah dan gampang dilalui, sehingga ya kamu really takes sometimes gitu loh. Kamu membutuhkan waktu untuk bisa dealing dengan emosi-emosi kamu. Cuman kalau yang aku lihat, ini tuh lagi menuju ke sana gitu loh. Lagi menuju bahwa kamu sudah mulai mengepak ataupun membereskan. Cuman kan di dalam masa packing ini gitu ya, kadang-kadang nggak sengaja lihat misalnya foto atau lihat sesuatu yang men-trigger kenangan-kenangan dari masa lalu, ngingetin lagi, dan bikin kamu down lagi, bikin kamu sedih lagi, bikin kamu kepikiran lagi. Tetapi kalau yang aku lihat, walaupun kamu merasa bahwa diri kamu mungkin lemah, mungkin gak kuat, mungkin gak bisa, mungkin gak sanggup, tapi sebenarnya dengan apa yang kamu lakukan saat ini, kamu lagi berusaha. Kamu gak yang stuck kalau yang aku lihat gitu ya. Dan mungkin ini adalah proses kamu lagi renovasi. Renovasi apa? Renovasi cara berpikir kamu. Renovasi kamu memproses hal-hal itu. Renovasi di dalam diri kamu sendiri gitu loh. Buat beberapa dari kamu sedang mencoba sesuatu hal yang baru. Mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Dan mencoba untuk melihat hal-hal dengan cara pandang yang baru. Termasuk ya, mungkin secara detail beberapa dari Pisces, mungkin kamu merubah penampilan kamu, potong rambut, pakai apa, cara pakaian kamu, dan lain sebagainya, termasuk pola hidup kamu. Mungkin kamu sedang lagi berusaha merombak itu, karena ya itu kamu melihat, kok kayaknya gue harus merubah sesuatu nih, gitu loh. Dan itu kayak merubah sesuatu yang, totally different gitu loh. Nggak yang sedikit-sedikit, tetapi benar-benar ingin merubah dari masalah yang tadi aku bilang, physically, sampai ya dalam pikiran kamu gitu loh. Two of Swords. Kamu lagi berusaha nih berpikir logically. Kamu lagi berusaha untuk menekan dan mengendalikan emosi-emosi, perasaan-perasaan kamu. Kamu tahu bahwa yang selama ini menghambat kamu adalah bisa jadi banyak yang mengambil andil adalah emosi gue. Yang narik gue terus, yang ngelelepin gue terus sehingga gue jadi mellow, jadi blue, jadi drowning in my sadness gitu kan. Gue pengen happy, gue pengen bebas, gue pengen ceria, gue pengen lebih playful, gue pengen light. Nah ini kamu tapi mungkin melihat ada hal-hal yang kamu mungkin tidak lihat gitu ya. Mungkin tidak lihat yang selama ini mungkin kamu lakuin, ataupun menjadi cara-cara kamu secara pribadi sih kalau aku lihat di sini ya, yang mungkin secara tidak sadar seringkali membuat kamu masuk ke dalam kesulitan atau masalah ataupun berhubungan dengan orang yang kurang lebih memiliki masalah yang kurang lebih sama gitu. Di sini ini kayak kamu diliatin, lu lihat nggak tuh yang biasanya lo lakuin? Itu mungkin loh bisa jadi adalah hal yang membawa kamu ke cerita yang sama. Bukankah ini waktunya untuk kamu mulai merubah hal tersebut supaya nanti kamu nggak ketemu orang yang sama lagi, cuman di badan yang berbeda gitu, kelakuannya sama dan perlakuannya sama kamu. Karena kalau yang aku lihat ada masalah yang kamu kurang aware di dalam masalah cinta dan asmara ini. Dan aku lihat ya ini mungkin adalah hal-hal yang datangnya dari
diri kita. Sulit tuh kadang-kadang kita bisa melihat sisi itu di dalam diri kita. Yang selama ini kita pikir, nggak apa-apa kok, emang ini cara gue mencintai orang, memperlakukan orang, gue di dalam hubungan emang begini dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang kita harus sejenak membuka pikiran dan membukanya dan melihatnya secara netral. Bahwa iya ya, ternyata kalau gue ngelakuin hal yang itu, gue tuh jadinya ketemunya dengan tipikal-tipikalnya yang sama. Sehingga ya ketemunya sama orang yang sama dan responmu pun sama, ceritanya kurang lebih ya sama juga gitu loh tipenya. Berakhirnya ya kurang lebih ya sama juga begitu. Nah, jadi kayak ada satu hal yang perlu kamu rombak. Tetapi untuk merombak ini kan gak gampang. Merubah sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, udah jadi cara polanya kita gitu. Itu kan gak gampang gitu ya. Itu benar-benar harus yang kita rubuhin nih, kayak si tower ini, dirubuhin. Sesuatu yang udah solid kita bangun dan kita percaya itu benar. Ternyata salah gitu kan. Ternyata gue kena masalah mulu nih ngelakuin hal ini dengan cara shape yang seperti ini. Berarti gue harus ganti dong. Nah, ini mungkin kamu sedang mengolah itu, mengolah emosi. Dan kadang-kadang orang terlalu sibuk untuk melakukan hal ini, padahal hal ini sangat penting. Karena ya saat kamu sudah merombak itu, dan gak ada satu hal yang flat gitu aja dalam hidup. Di dalam perjalanan kehidupan, perjalanan juga kita menjalani masa-masa cerita-cerita, termasuk di dalam hubungan percintaan, itu kita akan selalu evolve kok. Kita akan selalu berkembang, belajar berkembang. Nah, kalau kita berhenti belajar, udah cuma pakai cara yang lama, kamu bayangin aja kalau misalnya ada orang yang ngajarnya pakai cara yang lama, dia nggak fleksibel, dia nggak beradaptasi, dia nggak belajar untuk keep up gitu ya. Yang ada ya dia akan stuck dengan situasi itu di waktu yang berbeda. Seven of Swords, ya, yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang seperti repetitif, terjadi lagi, dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hal yang terjadi di dalam hubungan yang bersangkutan dengan cinta asmara kamu, kehidupan cinta asmara kamu, di mana orang melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang sama saat dia berhubungan dengan kamu. Sampai kamu mikir, apa semua orang di dunia ini seperti itu ya? Tapi kadang-kadang kita lupa mikir, kalau misalnya gua beberapa kali ketemu dengan orang dan akhirnya sama, mungkin gak ada yang gua lakuin yang salah gitu loh. Karena kecenderungan orang adalah melihat keluar. Apa yang salah dari orang lain? Apa yang salah dari kejadian ini? Apa yang salah dari hubungan ini? Apa yang salah dari situasi ini? Sometimes people forget about mereka sendiri juga punya part, punya andil. Walaupun kelihatannya memang orang yang salah, tetapi kadang-kadang kita itu ada partnya. It takes two to tango. Ya, jadi ada sesuatu kesulitan, masalah ataupun orang yang terus-menerus perbuatannya itu kurang lebih, entah ini adalah orang yang sama ataupun ini orang yang berbeda dengan kelakuan yang sama. Nah, ini ada sesuatu yang perlu kamu rombak di dalam diri kamu. Mungkin ini dengan melihat value-value yang ada, nilai-nilai yang ada di dalam diri kamu dan bisa menghormatinya dan bisa menghargainya. Saat kita ngajarin orang, saat kita bisa menghargai diri kita, menghormati diri kita dan tahu nilai-nilai apa yang ada di dalam diri kita,
kitanya pun secara tidak langsung mengajarkan orang bagaimana kita mau mereka men-treat kita. Gitu loh. Kalau kitanya sendiri nggak bisa melakukan itu sama diri kita, karena seringkali orang pandai menyayangi orang lain, pandai menghormati orang lain, pandai menghargai orang lain, berkorban untuk orang lain, memberikan segala sesuatunya untuk orang lain. Kadang-kadang orang lupa untuk melakukan itu sama dirinya sendiri. Sehingga orang yang dealing sama dia ngeliat dia sendiri memperlakukan hal itu kepada dirinya. Berarti gue juga bisa dong. Gitu loh. Secara sadar nggak sadar itu bisa terjadi. Gitu loh. Secara sadar tidak sadar. Hal itu bisa terjadi. The Lover card. The Lover card. Iya, ini di dalam hubungan gitu ya. Hubungan seperti apa sih? Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, Pisces. Kamu mungkin entah ini kamu atau entah ini orang-orang yang pernah dealing dengan kamu, hubungannya mungkin tidak jelas. Dan buat beberapa dari kamu, maksudnya status apa gitu ya, tidak jelas. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin merasa orang selama ini tidak pernah membuat diri kamu, menjadikan diri kamu sebagai prioritas di dalam hidupnya dia. Jadi option misalnya. Dan mungkin kamu beberapa kali mengalami hal seperti itu, entah dijadikan option dengan orang lain, atau kan dijadikan option dengan pekerjaannya, atau dengan keluarganya, atau dengan temannya. Tapi kayak, kenapa orang lain tidak bisa menempatkan gue menjadi prioritas? Tetapi kalau yang aku lihat, dengan adanya perombakan yang kamu bikin, kamu mulai melihat bahwa iya, gue sendiri harus bisa punya kesolidan itu di dalam diri gue. Gue gak mau lagi jadi option. Kalau orang emang benar-benar sama gue, dia harus benar-benar nunjukin bahwa gue adalah salah prioritas di dalam hidupnya dia. Gue gak mau lagi jadi option, gue gak mau jadi pilihan, gue gak mau jadi mainan, gue gak mau jadi sampingan, gue gak mau jadi, ya itu. Dan kamu memprioritaskan diri kamu. Pada saat ini kamu lagi benar-benar fokus kepada diri kamu, merombak hal-hal yang kamu pikir harus dirombak gitu loh. Karena yang aku lihat, kamu di dalam perjalanan kamu melewati si lorong gelap ini, banyak hal yang membuat kamu berpikir, dan itu tuh memaksa kamu melihat sisi-sisi yang sebenarnya kamu ogah ngelihatnya, ataupun kamu susah ngelihatnya, ataupun selama ini yang kamu nggak pengen lihat dan kamu tutup mata kamu gitu loh. Karena yang aku lihat ini mau nggak mau kamu lihat gitu ya. Oke, ini adalah untuk Pisces yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Kalau Pisces couple, Pisces yang berpasangan, ini adalah readingan untuk kalian bulan Mei 2021. Tetap aku akan ingatkan di sini, karena kan kalian mungkin banyak yang dari timestamp ya, jadi tidak dengar dari intronya. Jadi ini adalah readingan general, readingan umum, bukan readingan personal ataupun readingan private. Bisa nyambung, bisa enggak, bisa resonate, bisa tidak ya. Jadi, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Oke, tadi barusan ada Death card dalam keadaan reverse, aku belum mulai tetapi udah flip. Buat beberapa dari kamu, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan tarotnya, mungkin pada saat ini kamu sedang berusaha lagi mempertahankan hubungan kamu
untuk tidak mencapai akhir gitu ya, lagi berusaha bertahan atau mempertahankan ya. Oke, mari kita masuk ke dalam pembacaan kamu. Seven of Cup dalam keadaan terbalik, kamu sudah banyak mengerti dan melihat kenyataan, kebenaran, the truth about the person that you are dealing with, dengan orang yang kamu melihat lah, maksudnya bukan hanya layer-layer luar, tetapi mulai melihat lebih dalam. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu bukan cuman yang bagus-bagusnya aja, kamu mulai melihat mungkin kekurangan dia, mungkin belang-belangnya orang ini, ataupun situasi yang terjadi di dalam hubungan kamu mulai mempelajari dan mulai mengerti gitu loh. Eight of Cup. Dan mungkin ada masalah di dalam bidang komunikasi ya, antara kamu dengan dia. Yang kamu lihat adalah sebagai pemicu juga, pemicu dalam permasalahan di dalam hubungan ini. Bisa jadi dikarenakan tidak adanya kejujuran, tidak adanya keberanian untuk bicara, ataupun tidak ada waktu, ataupun kurang lancarnya komunikasi ini menyebabkan banyak masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Dan ini yang membuat mungkin hubungan kamu tuh kayak blunder di situ aja, nggak maju-maju, nggak berkembang-berkembang, nggak serius-serius. Ataupun buat beberapa dari kamu ini, kenapa dia tidak mau sih untuk komit sama gue dengan komitmen yang lebih serius gitu loh. Mungkin salah satu ini ada yang ingin pernikahan, ada yang ingin udah kepikiran ke sana, pengen ke sana. Cuman mungkin yang satunya lagi selalu menunda, ataupun selalu punya alasan. Tunggu dulu deh karena gue begini-begini, tunggu dulu deh gue begini-begini, ataupun dia selalu menghindar. Tetapi rasanya kayak kayak muter-muter aja, nggak ada ujungnya ini hubungan kita. Nggak ada arah mau kemana gitu loh. Jadi kayak orang muter-muter, nggak ada arah tujuannya. Kita tuh mau ngapain sih? Kita tuh mau kemana sih? Mau jadi apa sih kita berdua? Mau dibawa kemana sih hubungan ini? Dan mungkin kamu sudah mulai mengerti ada apa sebenarnya sih yang bikin dia ini kok di sini-sini aja. Kok kayaknya nggak mau membawa hubungan ini lebih jauh lagi. Four of Pentacles. Mungkin ya udah mulai jujur-jujuran gitu ya, udah mulai belajar saling terbuka, belajar mungkin udah kepepet, udah ke pojok, mau nggak mau ya gue harus ngomong. Kenapa gue nggak mau? Kenapa gue cuman di sini-sini aja? Kenapa gue nggak mau nerusin gitu? Tapi mungkin sebelumnya itu banyak, mungkin kalau lagi di donder gitu ya, kalau lagi di kayak lagi ditanyain kenapa sih lu, kenapa diajakin ngomong kayak begitu, terus dianya mencelat gitu, dianya mengelak, ngeles apa, atau bahkan mungkin kalau udah ngerasa terpojok dia ngilang gitu ya. Dia nggak mau ngomong, gue nggak mau ngomongin soal masalah ini, udah. Tapi kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi salah satunya itu memang sudah tidak ingin. Buat beberapa dari kamu, mungkin salah satu orang di dalam hubungan ini sudah tidak mau ada dalam hubungan ini. Mereka sebenarnya pengen pisah, pengen udahan, pengen lepas. Mereka udah gak bisa lagi mempertahankan dan gak pengen mempertahankan hal ini gitu ya, udah terlalu berat, banyak banget. Iya, kayak
Rasanya yang aku rasain hubungan ini tuh kayak menjadi satu beban gitu loh. Buat seseorang di dalam hubungan itu rasanya tuh kayak jadi satu beban. Dan udah nggak kuat lagi. Mereka bukan nggak kuat lagi, udah nggak tahan lagi. 12 Pentacles. Dan mungkin lagi mikir gitu loh. Lagi dipikirkan, lagi ditimbang-timbang. Apa emang harus dilepas begitu saja ini hubungan? Bisa nggak sih dipertahanin? Dan yang tadi aku bilang, waktu awal pertama kartu ngeflip, mungkin ini sedang lagi dipertahankan, sedang diusahakan, diupayakan untuk dibikin bisa berjalan, berfungsi, dan diterusin. Cuman ada orang yang ngejuggling, mempertimbangkan satu keputusan. Ini bisa kamu, bisa pasangan kamu. Tapi dia sedang mempertimbangkan satu keputusan yang bersangkutan dengan si hubungan ini. 9 of Wands. Satu orang nih udah mau nyerah. Udah gak kuat. Gue udah gak kuat. Rasanya mungkin kayak dia di dalam hubungan ini tuh struggling. Apa ya? Hubungan ini ya tadi aku bilang berat gitu loh buat dia. Mungkin terlalu banyak masalah yang terjadi di dalam hubungan ini terus menerus dan mungkin awalnya nggak tahu apa sih, dan mungkin nggak ngerasa gitu ya, nggak ngerasa dan nggak ngeliat dan nggak sadar. Susah kalau udah kayak begitu, ada masalah nggak ngerasa, nggak ngeliat masalahnya di mana, dan nggak sadar gitu ya. Mungkin dia adalah pemicu dari masalah itu, atau dia adalah misalnya nih, ini misalnya orang yang banyak ngatur, banyak minta, banyak nuntut, tapi dia mungkin punya alasan-alasan untuk melakukan hal tersebut gitu ya, dan mungkin dia berpikir bahwa hal itu adalah wajar karena kan gue kan di dalam hubungan sama lo, masa gue nggak boleh sih begini begitu. Tapi mungkin orang yang dealing dengan dia menganggap bahwa hal itu tuh jadi ngeberatin dia, dan itu tuh buat dia itu tuh kayak membuat beban gitu loh. Dan itu yang membuat mungkin hubungan kamu dengan mereka jadi nggak harmonis, dan dianya nggak mau gitu loh, kayak dia ngerasa kayak ada satu beban, ada satu pressure gitu loh di dalam hubungan ini. Mungkin ada satu tuntutan yang buat kamu ngerasanya wajar dong gue meminta hal itu, tapi buat dia itu merasa diteken gitu loh. Mungkin ya itu tadi, yang satu pengennya menikah, ayo dong cepetan dong, gue pengen berkeluarga, gue pengen punya anak, gue pengen punya ini, punya itu. Tapi mungkin dia nggak ngerasa, gue bukannya matre kok, tapi gue cuman pengen sejahtera aja hidupnya gitu. Tapi ini bisa maksudnya di pihak kamu ataupun ada di pihak pasangan kamu. Mungkin ini kamu yang merasa seperti banyak pressure di dalam hubungan ini karena pasangan kamu banyak nuntutnya, banyak yang harus diginiin, itu banyak ngontrol, banyak ditekan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan kamu gitu ya, tidak sesuai dengan kata hati kamu. The Fool, dalam keadaan tegap, kamu ingin memulai sesuatu dan kamu pikir kamu kamu
kamu itu kan go with the flow. Kalau aku lihat rasain ya, go with the flow. Orang yang spontanitas, kalau yang aku lihat dari energinya. Udahlah, nggak usah dipikirin ini itu, kita jalanin aja. Tapi mungkin orang yang bersama kamu ini bukan orang tipikal yang seperti itu. Orang yang nggak bisa, jalanin aja, segitu aja, nggak ada persiapan, nggak ada apa, gue belum siap, udah disuruh maju, udah suruh nyemplung. Sedangkan kamu tuh, gue ready. Kita bisa belajar dari proses, gitu. Kamu mungkin bukan tipikal orang yang, apa ya, iya banyak-banyak banyak berpikir. Mungkin orang yang bersama kamu itu orang yang nggak bisa begitu. Kalau gue belum, misalnya belum lama hubungannya, gue belum kenal banget sama orang ini, gue belum siap secara finansial, secara pekerjaan gue belum menentu, gue nggak bisa gue menanggung apa ya, main terjun aja tanpa gue ngerti gitu. Sedangkan kamu mungkin orangnya yang jalanin aja gitu. Tapi kadang-kadang kita butuh loh hal-hal seperti itu, something that makes us excited gitu ya, sesuatu yang excited, melakukan sesuatu spontan dibandingkan dengan sesuatu yang selalu aja menurut aturan, selalu aja di dalam jalur dan lain sebagainya, main aman gitu kan. Temperance dalam keadaan terbalik. Iya, kayak sesuatu yang kamu inginkan ini adalah sesuatu yang mungkin di satu pihak itu orangnya merasa ini sangat spekulatif gitu loh. Dan menurut dia apa yang kamu minta ini tidak bisa main asal-asalan gitu loh. Six of Swords. Iya, kamunya sendiri merasa tetapi ini bisa kamu ya, yang tadi aku bilang. Orang yang bersama dengan kamu adalah orang yang gak pikir panjang, sedangkan kamu yang pikir panjang. Aku udah bilang tadi bisa terbolak-balik ya, mudah-mudahan kamu ingat. Dan dengan Six of Swords, kamu merasa bahwa hubungan kamu ini gak light, gak ringan, banyak masalahnya, banyak problemanya. Dan seperti kamu menjalani hubungan ini tuh seperti kamu ngegeret-geret karung yang penuh isinya, penuh beras. Berat gitu. Kenapa sih susah banget majunya? Kenapa sih susah banget ini dibawa maju hubungan ini? Dan kamu ngerasa bahwa apa yang kamu inginkan dengan apa yang mereka inginkan kok beda. Gue pengen ini, mereka gak mau. Apa yang mereka inginkan gue gak mau gitu loh. Dan untuk nyatuin itu, mungkin itu hal yang membuat kalian tuh selalu cekcok, selalu ya jadi gak harmonis lah. Mungkin jadi sering berantem, jadi sering ngambek-ngambekan, jadi sering bertengkar gitu ya, argumentasi. Sorry, the Star card ya, kamu punya harapan yang besar, kamu punya harapan, cita-cita, impian yang kamu ingin capai. Five of Swords. Tapi banyak konflik dalam mencapai si cita-cita, harapan ataupun hal yang kamu ingin capai ini. Aduh, kayaknya ditentang mulu. Kayaknya ini orang terus-terusan bikin masalah. Kayaknya ini orang, bahkan buat beberapa dari kamu, mungkin ini harapan kamu sendiri. Kamu punya impian yang kamu ingin capai gitu ya, tetapi mungkin tidak didukung oleh orang yang bersama kamu.
Selalu aja cari masalah. Selalu aja kayak jalan kita tuh beda. Two of Cup. Dan apa yang menjadi harapan kamu tuh nggak bisa dia kasih itu. Iya, ini yang standing di dalam pertengkaran-pertengkaran, perbedaan, orang yang selalu cari masalah, konflik-konflik yang terjadi di dalam hubungan kamu ini adalah yang standing, yang membuat hubungan kamu tuh jadi mungkin kering, capek rasanya berantem mulu. Sampai susah napas gitu rasanya tuh ya, like breathing underwater gitu loh. Kalau gue tuh sama dia tuh perasaan gue overwhelm segala macem tuh kalau gue lagi, aduh kayaknya tuh capek gitu loh. Makanya mungkin ini kamu sedang menjagel. Yang tadi aku bilang salah seorang itu sedang mempertimbangkan, gue mau terusin apa enggak ya. Knight of Cup, Eight of Swords, Five of Pentacles. Iya, ini dia pengen, buat beberapa dari kamu dia merasa seperti tidak punya kebebasan. Dia merasa seperti banyak dibatasi, nggak punya kebebasan, banyak dibatasi, banyak nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Dia pengen lepas. Dia pengen lepas dan dia tuh kayaknya dia tuh ngerasa sulit sekali. Dia ngerasa hubungan ini tuh buat dia loh ya. Ini buat dia loh. Jangan marah sama aku. Buat dia, hubungan ini tuh susah banget. Bikin dia tuh, bikin dia, ya bikin dia nggak happy lah. Bikin dia susah, bikin dia nggak happy. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, orang ini bisa jadi punya kesulitan tersendiri, ya. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu berhubungan dengan orang yang memang pada saat ini dia punya masalah di dalam kehidupan, mungkin pekerjaannya dia atau keuangannya dia merasakan kesulitan yang besar dan dia mungkin berjuang untuk itu dan membuat dia jadi emosinya juga ngaco gitu loh, berantakan sehingga terkadang hal-hal itu membuat dia tuh jadi melakukan hal-hal yang bikin kamu marah ataupun bikin dia cepat marah dan akhirnya ya selalu ada konflik-konflik ini. Gitu. Ya tapi memang sih ya, eh, orang walaupun kita adalah maksudnya berpasangan, tapi kadang-kadang keinginan kita dengan keinginan pasangan kita kan tidak selalu dan selamanya selaras, berjalannya selaras. Aku pun aja sudah menikah 20 tahun lebih gitu ya. Itu pun kadang-kadang ada hal-hal yang antara aku dengan suami aku beda gitu loh. Tapi ya di mana kita bisa saling menghormati perbedaan itu. Apalagi saya dengan suami saya tuh dari latar belakang yang beda banget. Dari suku, dari kepercayaan, segala macam itu berbeda sekali. Dunianya tuh kayak beda banget gitu ya. Tapi bukan berarti perbedaan itu apa ya? Kalau kitanya bisa saling toleransi, kalau kitanya bisa berkompromi, tapi dengan batasan-batasan yang memang sama-sama bisa saling menghormati loh ya, bukan jemplang loh, ini bukan jemplang. Tapi sama-sama punya suara yang sama, punya posisi yang sama. Ya itu bisa dibikin berjalan dengan selaras, bisa harmonis gitu loh. Tapi walaupun kita punya sesuatu yang sama, tapi kalau kitanya nggak bisa saling
nggak bisa saling menghormati, bisa sama-sama saling menghargai bahwa posisi kita sama ya, kita seimbang ya, punya suara sama, punya hak untuk juga speak up dan lain sebagainya juga sama. Nggak cuman berat di satu, yang satunya ngikut aja, walaupun kadang-kadang kita harus berkompromi. Oh iya, coba ketemu di tengah gitu loh. Kayak misalnya, satu mau menikah, satunya enggak. Kamunya mungkin perlu melihat lebih jauh ya. Kalaupun misalnya kamu yang tadi aku ceritain, ayolah gitu loh. Ayolah tanpa memikirkan mungkin kesiapan ini. Iya, itu juga bisa berabe gitu loh. Kadang-kadang kita juga harus bisa melihat gitu ya, harus melihat dari segala sisi arah, bukan hanya dari sudut sisi pandang kita sendiri gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini intinya adalah perbedaan dua orang ini seringkali memicu satu pertengkaran dan membuat situasi dan kondisi di dalam hubungan ini itu semakin berat, semakin berat, semakin berat. Dimana yang satunya ingin dan banyak inginnya gitu ya, yang satunya lagi susah, nggak bisa memenuhi keinginannya yang satunya lagi. Mungkin di saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia jadi uring-uringan, dia banyak ngambek, dia nggak mau ngerti dan lain sebagainya. Sedangkan yang satu ini mungkin sedang berjuang. Dan iya, kalau misalnya orang di donder atau ditekan terus, kadang-kadang ya dia merasa tidak nyaman tapi dia tidak merasa bisa lepas. Nah, jangan sampai dia nanti malah nemplok kemana-mana gitu, karena orang biasanya mencari rasa yang dicari orang saat dia misalnya dia sudah emosional stabil ya. Gua nggak ngomongin soal orang-orang yang emosionalnya nggak stabil, tapi kalau orang sudah mulai dewasa, dia akan mencari kenyamanan itu dari pasangannya. Hal-hal lain mungkin jadi prioritas nomor sekian-sekian, tapi kenyamanan, kalau dia udah capek kerja, dia capek mikir, atau dia lagi pusing apa segala macam, bersama dengan orang yang misalnya jadi pasangan, kan dia pengen dihibur, dia pengen ngerasain disayangin, ya nyaman itu. Nah, kamu bisa tidak jadi ini? Gitu. Gitu ya. Oke. Pisces, ini adalah readingan untuk kamu. Oh iya, belum dilihat. Ini ada beberapa zodiak yang kencang-kencang di sini gitu ya. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu, they don't have to be. Tapi aku baca yang kencang-kencang saja. Ada Aries di sini, Sagittarius, ada Aquarius, ada Taurus, ada Capricorn, Virgo, Gemini ada di sini, Scorpio, Cancer. Itu yang aku lihat kencang ya. Tapi mereka bisa aja jadi zodiak lain ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.